Bismillahirrahmanirrahim. Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Sayyidu Hadi Taifah wa Imam Asluhu minnaha wanda wa man sya'uhu wa mawaidu bil Iraq wa akuhu kana yabi usisjad falidhalika yaqulu lahu al-Qawari. Terus kitab ini namanya kitab Ar-Risalah, sekarang 400 Hijriah, sinten 400 Hijriah, namanya kitab ini Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Enggak ada kitab tasawuf di dunia yang tidak mengikuti kitab ini. Terus kitab Hindu sebelum Ihya. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu riyen kebanyakan dirujuk dengan kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Saya banyak baca kitab ini gara-gara dulu sumber kitab Syarah Ihya. Namanya Ithafus Sadat Al-Muttaqin, karangan Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Itu beliau sering sekali menukil kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Dan tentu sesuai kesepakatan para ulama Thariqah, tidak ada ulama Thariqah yang sanadnya tidak melalui Abul Qasim Al-Junaidi. Jadi kiai Jawa kata sini Junaid niku gara-gara begini wonten ulama alim namanya Abdul Qasim Cuma yang menjadi salah ketika Abdul Qasim Al-Junaidi itu hanya dianggap seorang tokoh thariqah yang identik dengan wiridan dengan jumlah sekian, kaifiahnya begini dan begini. Itu salah besar. Bahwa itu bagian dari perilaku beliau ya. Tapi bahwa hanya begitu itu salah. Karena beliau itu orang alim alama, dan beliau anti mukasyafa yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Lewat penjelasan kitab-kitab yang utama ini, kalau suwun jenengan bisa memahami sinten Abdul Qasim Al-Junaidi. Misalnya kalau Hasan Asy'ari, Aryan Hadiyah, utai Thariqah Naqsabandiyah. Thariqah napa mawon iki boten saged boten ngliwati sinten Abdul Qasim Al-Junaidi. Jadi kalau bacakan riwayat-riwayat beliau juga nopo fatwa kali cara saniki statement utawi fatwa. Wa kana faqihan. Wa kana lan ana sapa Abdul Qasim Al-Junaidi faqih dan iku ahli fikih tapi ala mazhab Abi Thawr. Ing atase mazhab Abi Thawr. Wa kana yukti fi halaqatihi bi hadratihi. Wawa Ibnu Isri Nasanata. Jadi dia jadi mufti fikih itu zaman terjauh 20 tahun. Sohibah ngandani sopo Abdul Qasim Al-Junaidi kholahu pamane Abdul Qasim. Khalu paman yang dari ibu. Jadi orang Arab itu kalau bilang dulure bapak itu am. Ya dulure bapak napa am. Nak dulure ibu napa khol. Mulane misale wong ora oleh kawin amah, berarti bulik sangka bapak. Ya ora oleh kawin tak kholah. Kholah ini dulur saking napa ibu. Mane Quran buruk yang dikatakan khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum terus wa ammatukum. Amma berarti dulure bapak. Wa qala alaikum wa banatukum wa akhwatukum. Saterusé dadi wonten amma, wonten apa? Qala. Wal Harith al-Muhasibi Muhammad bin Ali al-Qasab. Mata sanata sab'in wa tis'ina wa mi'atin. Dia kapundhut itu tahun 290 gitu. Pokoknya nak sanad beliau sampai Rasulullah yang lewat Ma'ruf Al-Karsi lewat sinten Kholi sinten mau pamanipun niku Sari Asikti. Terus dia guru malih Ma'ruf Al-Karsi, terus ada guru malih Al-Azmi terus kantos guru Hasan Basri. Pokoknya niku sanad dugi Rasulullah namung gangsal. Ya urutane nggih kinten-kinten wae sapa wonten sing walih niku wae walhasil namung gangsal. Dugi sinten Kanjeng Nabi. Karena kabudute beliau iku 200 sinten 90 gitu. Padahal Nabi itu terhitung hijriyah niku pun umur 53. Pinten? 53. Atau dipun nak tahun hijriyah niku Nabi berarti tahun 1 hijriyah. Niku berarti Nabi umur kita 53. Makanya lucu, nak nauli hijriah lucu. Abu Bakar jadi khalifah itu tahun 12 hijriah.
Tapi terluar sedikit. Paham ini? Mereka Abu Bakar jadi khalifah dan wafati Rasulullah. Padahal tahun Hijriah dihitung min hijrati Rasulullah. Jadi kan Nabi Hijrah umur sinten? Saya ketiga. Kalau Nabi jadi Nabi umur 40, jadi Nabi 13 tahun yang Mekah. Berarti Nabi pas pindah Madinah umur sinten 53. Bagi 53 niku oleh Umar karena teori politik. Mana wong ora anti politik teman-teman ibadah tilak niki sampai dibutuh melok. Mergo ora ono agama kecuali tiga politik. Tapi mulai dicek politik ora ilmiah, berpolitik ya goblok-goblok. Sama tak ceritane. Tahun Masehi wujud napa wujud? Mboten wujud. Isa itu menungso sing lahir ning bumi, ora ono kaitane mbek Atatur ya. Sing ono kaitane tanggal tentu matahari. Tahun matahari ya wong Kristen, wong Katolik wis darani tahun loro Masehi. Lah iya, lahir bisa mati ning saya ora ono pengaruhe ning tanggal kan. Sing ono pengaruhe tanggal itu matahari. Disebut tahun Samsiah. Wong Vatikan pinter tahun Samsiah. Jenenge tahun loro Masehi. Umar pinter gak terima, bareng dene nalokno wong Katolik nang Palestina gak terima. Wong Nasrani duwe tahun kita ora duwe. Akhirnya Komariah dipek. Jadi wong keting politik yo keliru. Komariah dipek. Diarani Libya. Ora derek mau Libya lagi Nabi kan. Mergo peristiwa Islam dimulai di Hijratul. Penanggalan Hijrah dimulai Nabi umur 31. Karena berarti Hijriah ku yo ora ono hakikate. Masehiah yo ora ono. Sing ono Samsiah, Komariah. Wong ayate jelas Bukan lagi ja'ala samsara dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila ta'lamu adadat ini nawal kita. Masalah qamul dari illa bilhaq. Jadi sebenarnya aku pengen terkenal tahun 6. Kok Aji Soko pinter. Aji Soko ya wong, tapi pinter tahun Jawa dari tahun apa? Itu kan nganggur itu tahun Mustafa. Benro, jadi politik itu ya orang penting. Umum waktu Isina Umar gak ngono entek. Mereka wong Kristen pun gak ada nopo. Tahu. Wong Kristen dokter ngene, wong Kristen tuh. Karena tak orang itu untuk wong Kristen ya kalau tidak. Aduh menang, ini milah sih. Milah apa? Ya, akhirnya terjadi. Jadi ada teori palak ya, anaknya namun Samsiah. Kita ini sandunya. Nanti kalau nanti dihindai konsultasi salah satu almanak terkenal. Di salah satu tanggal itu kan ada tanggal merah kenaikan Yesus Nopo kematian ya Pak. Kan gitu. Itu kan bingung. Ini kan orang Islam keyakinan Yesus itu kan nggak dibunuh, dinaikkan. Iya Pak karena nulis. Hari lahir Yesus terus kenaikan ini. Ini nggak yakin tapi secara bahasa nasional kan di tahun. Kalau maulid kelahiran Nabi sing iki ini. Ya kayak dalam kurung katanya. Dene wae murtad karena ikut meyakini bahasa nasional yang menurut keyakinan biasa salah. Yo apa namanya murtad ya tulis di dalam kurung apa? Kalau yang terkhusus pintar tulis sibe. Jadi apa? Sibe. Lalu warga bahasa nasional bahasa itu. Kenaikan kematian siber bisa. Cara usul kula, ya ini kayak jalan kurang kayak apa? Katanya. Perkara, di zaman benar sejarah. Karena itu gede politik teman-teman keliru. Yang bisa itu oleh Islam diharga diri baru kayak Umar berpolitik. Akhirnya wong tak dunia lali ngerti ini di Masehi. Beda kok. Tapi wong sing ahli falak ngerti tenan krono hubungannya sama karena penanggalan wanut Samsiah. Peredaran matahari atau anu apa? Komariah itu nih orang apa buat lagi ja'ala syamsa nabo dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila itu kan di ta'lamu ada di sini nabo wasita. Jadi orang mikir kalau pulau itu jarang. Orang kalender tanggal apa nggak ada sekolah. Aku orang diutang paham. Kalau orang kajian lepas tanggal apa? Tanggal 8 sing seneng wong loro. Wong napa? Nilai wong napa? Diutang.
Sami itu Muhammad bin Husain rahimahullah yaqul, sami itu Muhammad bin Sanabajati yaqul, sami itu Farawani yaqul, sami itu Sinet wa qad su'ila manil arif. Zaman roh fikir Imam Sinet itu kayak apa? Itu coba Imam Sinet mau wiridan sok ora roh syariat ampun. Manil arifu, man iku sinten al arifu te sing kecelok makrifat billah. Ukurane ngeten, man natoko anjir. Man itu wong natoko kan iso ngucap sapa man anjirika saking rahasia sira. Wa anta halete sira ku sapi dene sing oh ukuran wong kondisi nek ro atimu. Tanpa wong dia ku cerita. Cara kata populer yang berbuka siapa? Masih yang dia muka siapa itu. Tapi nasa ini nganggo dukun muka siapa. Jadi dukun itu duwe jaringan. Nah jaringan itu ora korban. Kan kok diceritakno wong sing apik ning jenengan omahe madhep kulon, anake telu bojone piye bareng wong iso tenan dukune cerita. Terus dianggap napa? Muka siapa. Iku masalah ora marka iki. Kalau orang dukun ngobati wong sawane metu blatung metu dom aja nggo omah Pak. Wong kan orang gak ada metu blatung mau sakti tenan penyakit di dua. Lalu penyakit guys metu wong tetep loro. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kemudian dia kan. Tadi terkenal untuk TV, artinya cerita orang ini mau dirang. Kalau sering di parah di yang dikandani. Wong ketemu ono jarum itu, yang pasti parah nih yang dikon itu. Doken itu jarume kakak. Iya tok sing godu kok jajal tok pula ada jarume ora. Rumah kalakalan tok. Apa kalakalan? Ampun ngandel. Pokoke jaran Nabi wong teko ning dikoni mane ilang paru. Iku zaman Nabi. Ora aku saiki zaman Nabi ora kabeh. Zaman Nabi kok ilang separuh. Saiki ilang apa? Teko ning apa? Lo betul percaya. Ini sampai percaya. Pak, iman hilang baru. Aja mana nabi lagi. Sami itu saya Abdurrahman Abdulani Rahimahul, sami itu Muhammad bin Abdullah Radiyahul, sami itu Muhammad Radiyahul, sami itu Jirat Yahul. Ini sampai nak kepengen jadi wong toreko, wong tasawuf. Ma akut natasofu fa'anil kili wal qad. Ma akutna orang ngalap sapa ingsun atas saufa ing tasawuf alil kili sangi omongan wal qalilan jari-jari. Pokoke anil kili wal qalu sangka jari. Lakin anil du'i tapi tasawuf iku iso dipelajari sangka jeneng lesu. Watar kid dunya lan ninggal dunya. Wa qatil ma'lufi lan ninggal barang sing dibiasani wal mustahsanati lan barang sing dianggap enak dianggap apik. Bahwa wong senang terkenal, jadi senang terkenal. Wong senang jadi dia ini wong politik dia akeh, jadi ini senang jadi dia ini orang jelas-jelasnya tenang. Jadi ini tasawuf. Ini apa? Tasawuf. Tinggal barang yang prospek menuju barang juga prospek secara duniawi. Apa secara? Tapi yakinlah sampean bahwa sampean itu prospek secara ukrowi, prospek secara apa? Ukrowi. Kalau sering ditanggung di kantor-kantor bisa. Pak biasa kerja jelas, kok di rumah nggak jelas kok mau. Kantemu jadi jelas nih malah di swarga, apa gue malah jelas. Jadi kalau yakin, saya itu diundang seminar jarang mau. Padahal jelas, artinya kompensasinya jelas. Tapi ngasih sampean malah gelem, padahal cara mereka ada. Itu keliru, teori mereka itu kok keliru. Kalau jelas ngasih sampai ya swarga. Paling seminar pinten tuh paling banyak paling 2 juta. Sampai apa? Swarga. Nah tepat swarga, ya anggapnya tepat. Repot. Anggap aja kok. Karena anak kok, lho ini terlalu pede. Pokoknya hati kusti yang ngono anak interdoni abdi. Aku itu karek keyakinannya. Karena kalau ibu tenang deh, kalau di suara gue mantap mau. Mau mantap. Jadi kalau nanti ngaji tentang tiang-tiang sepuluh di tengah pulau tengah ruangan, kalau kadang-kadang ngaji rasi umum. Tapi kalau populer rasi umum nanti ngaji tetap kata. Tapi kalau terpaksa ngaji umum kita begini, awal-awal ini ngomong bingung, tapi lebih jadi ngaji tenanan. Saya ingin ngalim tetap apa? Ceritanya itu, kalau ceritanya, suarga itu gak. Maka Allah itu nerangno kuncinya suarga. Itu semua nabi itu didawai Allah, karena kuncinya.
mutawatir, misalul jannah, sementara kalau nabi nerang kunci neraka, anggap aja ketemu kunci neraka itu mau saya ada di mana? Api-api yang buang itu ajaran nabi. Suwargo diterang kunci ini diwarai. Kau tahu diwarai kunci ini? Rokok. Nggak nggak tahu yang kalau itu orang minum rokok, mesti hilang. Hilang. Gue rokok itu mau pintu nih, tapi gue rajin gay kunci. Uang orang syukur ke nabi itu, melalui nabi itu bilhani tiada sampah. Aku diutus itu gampang, artinya gampang. Wong suwargo, on melebu jadi diwarai kunci. Itu tuh orang kuncinya sandine iki. Kamane remote sandine iki. Rokok. Oh, hadis Nabi ini takun nar. Betul kuyan itu. Lalu orang kuncinya kok tetap buat tebu di kafe. Goblok-goblok kan uang. Jadi aslinya uang itu gampang menuju suwargo, tidak berguna. Betul. Betul lah udah. Sama keyakinannya kalau yang angin lebih suarco di bawah rokok, yo nego keyakinan berarti. Mulai kalau nak dengar pas diskusi di api aneh jenengan, wong suarco kok buat warai kunci. Jadi ibaratnya orang suka di gudang gue diwarai kunci. Neraka orang pintu nego era dikai. Karena kunci gue keblok gue hilang alhamdulillah. Wah, kunci nego gue pendel. Rendel tertarik loh. Beli Quran ini ramo. Quran ini kamu ngenten ayat wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatmam. Jadi kalau terkana Allah wong mau liwat tok neraka. Cukup wis blok barang mau kon liwat kok. Mare itu liwat taman kok. Boten maknane bahasa Arab mare itu liwat taman kok. Tapi anten nang liwat. Liwat kok mangkon. Wong liwat apa? Nah. Ora boten guyon, kadang kuat kada ya yang boten. Ngono mari wong niku wis kepede, nek dia Allah, gede rahmate pangeran. Ben arep gede mangan rokok apa kok jadi wedi juga. Kalau nu yakin jadi nak ambil wong nyelamat dari wong tidak boleh. Memang untuk menyelamatkan itu memang butuh sekian amal. Pada yang juga yang alim di situ. Jadi itu rasa tentang dunia lebih biasa amal. Yang melarat itu sabar, itu ya. Orang seperti sabar, norong dino itu bertanggung, melarang lebih baik kalau bertanggung. Melarat mulai baik, baik kok bertanggung. Ini dari kaca aku kan sabar sih. Nak melarat yang juga jatuh miskin, itu paling tahun kaget menang. Melarat itu mulai bangun. Yo teorinya diwalik, justru suwi itu terlatih, no? Teori kok ngono, teorinya diwalik, justru suwi no? Paham, jadi tasawuf itu syaratnya no? Anil juk, watar dunya, wakotil makhluk, wal mustah, sama. Ileng-ileng yang melalui keluar nak ngasih hadis itu nangis, itu api aneh Rasulullah. Wong suwargo itu angel diwarai kunci. Neraka ora apa? Kae penak, napa? Paham, jadi suwargo ben neraka nih. Aneh ro. Iki kula boten kuyon. Mungkin dengan sakit nanti fatwa kula. Meskipun kula piyambak sebagai manusia nih, iki wedi. Ambil rokok gitu betul, tapi bukan betul buang gitu, rondo paling lah kamu ada biasa. Teori pulau sederhana ini riwayat Ibnu Mas'ud. Kalau sampai tidak percaya lihat di kitab ini, itu ada rombongan Rasulullah itu sama sahabat jalan di satu perkampungan. Terus wonten seorang ibu-ibu, gitu anak ini, pas al-Qadar tanur itu pawon, apa dalam ini? Luang. Mari pawon itu nanti orang bahasa kota dapur itu satu bangunan yang di situ ada perkakas masak. Nah kalau tentang Rembang buat temuin pawon itu di Jogong itu apa? Wah lucu. Jadi bahasa Rembang salah bahasa ini tapi ada deh
Malane Bapak Tanur niku riyen manane kok kluweng. Dadi Nabi Nuh paringi pangeran. Engko nek ape banjir iku titenane Bapak Tanur. Ya pangeran yo seni. Wong karuan pawon luwang wadah geni tapi alamat banjir nek ana banjir mutak kok. Kok luwang waktu aneh. Merah gawe ayat di tengah aneh, aneh sedikit ayat Pak. Nah itu ketika tiap apinya itu gak disebuli membara, itu bayinya didekat. Mungkin nak pun apinya mati, bayinya sudah malih layan. Tapi kalau nak pun bulat-bulat didekat. Ya begitu, pas Rasulullah lewat nonton bisa cawe itu ini nonton. Paham ya Rasulullah. Jadi hadis paling menggembirakan sahabat, juga menggembirakan kita semua. Setelah itu Rasulullah orang begini didekat. Ya Rasulullah. Apa betul bahwa Allah itu arhamul ummati min hadhihi waladiha? Apa betul Allah itu sangat mencintai umatnya ketimbang seorang ibu pada anaknya? Nabi jawab, "Na'am, huwa arhamu minal walidah li waladiha." Tentu Allah itu lebih sayang pada umatnya, pada hambanya ketimbang seorang ibu kepada anaknya. Tak saksikan ya Rasulullah, saya seorang ibu. Aro Aisyah, apa kamu melihat saya tega memasukkan anak saya ini ke neraka, ke api itu? Dramatis karena ada apinya. Dari yang Nabi, nggak mungkin kan seorang ibu nyemprot anaknya dengan neraka. Kalau Nabi menuang, buat nangis buku-buku, karena faktanya banyak juga orang masuk neraka. Nabi nangis dengan ilaman abba wa syarroda, ilaman abba wa syarroda, sampai gagal ilaman abba wa syarroda, ilaman abba wa syarroda. Kecuali wong sing nolak pangeran iki mlayu, syarroda iki mlayu berat. Ketika diri pangeran, jika diri para malaikat tetap mlayu berat, yo ora artine mesti. Karena sebetulnya masuk surga bisa gampang, karena syaratnya mlebu surga lafaz la ilaha ahli la ilaha illallah senajan dosa gede tetap senajan dosa enen rokok tetap dolan mlebu neraka. Sementara untuk mlebu neraka repot. Ayo minum minuman oplosan bayar. Bayar. Selingkuh bayar tak gratis. Bayar itu ora konangan barang. Angel dia. Maksiat itu angel kabeh. Bunuh diri repot. Minum repot, selingkuh repot. Kepengen tak kadang elek apa aja. Atau ganteng ra duit ora. Di duit tuwek ora apa. Toat enak. Tambah ya ini wudhu tahajud gratis. Paham ya? Gampang toat. Sampai ketemu cawe itu ayu terus merem ibadah suatu. Nah kepengen ngeloni butuh merayu butuh bayar suwi kan gampang gitu ambil maksiat. Lho boten sekarang kok pro maksiat kok ada boten nakal. Bener nek logika toan wis gampang timbang maksiat. Kowe ketemu wong ayu terus merem. Gampang kan? Gak modal kan? Toat, mau? Toat. Tapi nak pengen ngeloni, ngerayu, kenalan, bayar, ngeloni. Pinggir, 4 tahap kan? Itu orang mesti kasih. Toat langsung ke merem, langsung kasih. Gampang sih. Gampang toat. Soalnya Nabi berkali-kali ngetikan, agama itu gampang. Ya, sampai paham-paham. Mari orang-orang itu ulama ya. Jadi logika ini logika setan. Tidak mikir tuh apa gampang itu angel ya. Oh iya, jadi don lute apa ya? Logiknya itu kan. Terus iya. Ana wong ayu menarik liwat. Modalnya itu apa mau merem? Toat, selesai kan? Kan jarang, jelas. Mergo mlebu ning ayat kulil mukminin ayudu bil absari ma'fazu. Selesai. Misalnya terpaksa misalnya tidak eleng semua rumah dulu. Selesai. Orang anak sing tiang, sing dilek, sing panjang hilang. Terbujuk ngamuk hilang kesahuan. Mana dari bangku dari kerja-kerja wong dituju ngamuk. Berkorau, mau sahabat itu dihilangi kecuali kalau wedi. Wong wedi itu sahabat orang. Kayak pekawan berbojong, orang gempa sahabat orang. Kita orang wong ayu tak dunia, neng omah terus bakaran itu sahabat. Kayak itu. Dari Imam Ghazali,
Kejadian wong dibujuk. Mergo ngilangi napa? Lucu ora keren nang telone ra saya ya paham. Jadi nek lucu keren alhamdulillah biasa mawon. Jadi toat itu luwih gampang. Karena Anda kalau ingin selingkuh, ingin zina, itu tahapannya kenalan, rayu, bayar. Iku enak tua orang film. Kemudian ke kuno dan film, dari itu orang film. Tapi nak untuk toat, merem. Cangkem yaitu, cak tua yaitu, wong elek yaitu, kiring. Berarti toat itu siapa saja bisa melakukan. Tapi untuk maksiat, minum juga sama. Mungkin minum narkoba butuh modal, butuh duit, butuh roh, butuh laporan polisi. Untuk tidak minum, gampang kan? Gampang itu ada maksiat. Jadi dimaksud diri dua butuh menyusra, walau diri tujuh gumuk. Ya bulan ini kampanye tentang hal ini. Anda juga diulama merangkau hujan dua. Bapak teorinya Allah lebih gampang. Jadi mungkin rokok itu yang butuh abah, wasar roda, butuh berok. Nah, mulai pangeran nyontono di lewat Rasulullah, wal kufar masalul jilang. Pasar wong kafir itu koyok jilang. Jilang dalam diri semacam larang. Begini nopo ada. Kewan yang marah di gendi terus larang. Larang itu uripe yang peteng-petengan di gunung. Kamu dari metune larang apa lemah cilik gitu mono. Gawat terus ono Pak unduan titik. Pundur. Ya pundur dari bawah itu. Kan wis tenang mriku. Wong karuan kadang dari perumahan penduduk setengah kilo. Tapi dia tetap menuju aja. Omah ditutup kelas berusaha mlebu. Omah mbok tutup. Asal ono celah dan omah ono sinare, larang tetap masuk. Nah masuk tetap menuju api. Nganti mati. Lan dari Nabi yo wong aneh yo, wong main ditutup. Dan rokok yang ditutup sing kepen mlebu ya, tertarik kepen rokok. Lah iya maksiat yo ngene iku wis prosesnya sekian tingkatan tidak tertarik lah. Toat ora butuh proses. Ora innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ilmu apa? Ayo tadi konser dangdut minggu ini gedung. Tiketnya bayar rebutan. Mulai itu rebutan bayar asli. Ngaji lah bayar ini dirasani ini. Tapi dia ini rawat dulu latihan ikhlas kok. Mana dia gelor latihannya, rawat dulu biasa. Tapi dia nak banding betapa macam seperti itu. Dia ngajar pun tak tahu apa kalau tiket. Orang prosedur ngaji amat buruk lagi. Mulai pulau di kantor balik dan kota. Ibu pengajian ibu ini kita nyata. Bagi muka pengajian itu, ya tadi untuk pengajian itu kan tempur. Anda kerja. Ibu tahu doanya ngaji, tahu Ustaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una manfa'ana bima alam. Salah tuh yang benar itu bisika formal ya. Berarti bisika nopo. Terus akhirnya ibu tak kok. Pak Ustaz itu dua tidur. Lah ya itu mau tidur. Tangga makan Pak Ustaz. Tiap ngaji itu masih ada. Akhirnya PKJ dijajah itu apa? Main kalau saya bapak-bapak, tiap ngaji kok ada tuh. Melihat sebenarnya doa ngaji itu ya bismika Allahumma ahya wa bismika. Mereka prakteknya tetap kalau setuju. Eleng-eleng. Jadi maksiat lebih rumit kan. Buat tuku tiket, antri. Tidak nopo mbak. Nah ya. Eleng-eleng. Kalau pernah berdebat sama seorang kiai, tapi tak anggap kiai itu untuk artinya. Uang orang paham sunnah pengeran. Kalau lagi ngomong gini terus diprotes. Gak itu dari Kanjeng Nabi hadis itu kufatil jannah bil makari wa kufatil nar bis syahwat. Jadi maksiat itu lebih gampang ketimbang doa. Mbak aku biasa ulama yang percaya dewe pengeran, jadi aku ragu lino budu dewe ragu. Dia iman jago mawon bodoh kubur itu. Kan itu gampang mati. Aku percaya teorimu, nak maksiat itu gampang. Yo, wes ada orang sih kok mak iso tak bayari. Dibayar ini orang tak bayar, enggak juga aku. Contohnya, wes lagi artis-artis di Jakarta semua wali-wali.
kowe kepen ngambung tapi ngelon. Ora kangelan. Gampang aku, kata delok merem taat proses. Kowe kenalan rayu jadul biaya. Tapi kecil-kecil dia. Kowe sahabat gak misalnya mbak artis ngayu-ayu, kau bisa por. Kepengen ngambung. Kowe sama sekali bayang artisnya apian atau bayar, tetap mengenai proses pacaran. Kowe duit ikat luar Jakarta. Dia nomor HP ini. Orang tuh tentu itu tak ada rodo di situ. Pas pengalaman gue. Gak ada lagi cerita itu guyon debat tapi masuk akal ya. Dia tetap butuh kenalan kan. Gue butuh kenalan, butuh rakonangan, butuh nyerti, butuh bakso Tamiya ayam, semua kono. Nah aku toat. Selesai kan? Nah dia liwat aku rasa dulu toat. Gampang sih. Iya, tetap bener jenengan cangkem. Mengkaruan Quran yuri itu, bigumul yusro. Wala yuri itu bigumul. Dewi Nabi nabo adinu yusro. Ini agama itu gampang. Mikir. Ini bener jenengan. Ayo maling. Untuk duit maling sampai kerja gampang. Ini gampang terus. Maling repot. Ayo maling butuh kelompok. Maling butuh berjamaah. Sopet ada berjamaah atau set. Kita malah yang perhatian, kita nyopet, kita buku senjata api, macam-macam. Ruwet, jadi maling gitu kok. Dia ruwet. Sebenarnya aslinya belum disuarakan juga kan. Tapi waktu temu no wong sing koyo cilan laro. Wong ning dhuwur gunung, ning gumuk, ado-ado maroma, omahe ditutup, ana celah-celah tetep dilem. Padahal kok jadi sabab lagi. Jadi sebabnya kematian. Itu gambarannya Rasulullah tentang wong sing mungkin rokok. Disebut ilaman apa wasyar. Wes semok tidak ber. Baik Rasulullah nyiran butuh yakin ahli suarga. Wes butuh yakin dari ahli nopo. Soal ahlinya, soal awal atau soal kedua ketika gak penting. Sebenarnya ahli nopo. Nah soal lebih gurih-gurih rokok. Kalau tanggapnya sopan dengan Nabi. Tapi mau kejadian rokok. Tanya Nabi dia dan itu. Anggap aja sopan santun, anggap aja sopan apa? Santun. Repot, karena apa? Repot. Tapi tenang itu, teori Tuhan benar tenang. Kuwabe Nabi menjadikan agama itu gampang. Adi itu, agama itu gampang. Lalu kalau ada teori kata tentang hadis-hadis sokai, tentang betapa masuk suarga itu gampang. Atau misalnya lomo, ini eleng-eleng, ini hadisnya yang disebut di Ikhya di beberapa kitab. Wa inna saqo syajaratun mutadalliyatun fa asluha minal jannah wa asluha mutadalliyatun ila dunya faman haqqada bi husnin minha ta'allaquha hatta qada ila jannah. Lomo itu satu pohon sing akare ning swarga. Tapi wit-wite pang-pange furuhe niku bertebaran di mana-mana. Sopo sing iso njupuk pancipta itu berarti dia wis ta'alluq sampai lomane ini mengantarkan dia ke kesuwan. Jadi masuk swarga itu gampang, lomo kemarin ke swarga. Kabar kemarin betul. Mau rokok syaratnya aneh. Ini uang kudu yakin pangeran ku akeh. Jadi itu akal sing waras, kondarani penguasa akeh itu gampang banget. Akal sing waras, darani pangeran akeh itu gampang sangat. Kemudian disebut agama fitrah wa illati faqaranaka alih. Agama sesuai fitrah manusia. Fitrah manusia kondarani jago sitok nek telu gampang iki. Yang terbaik 1/15 fitrah manusia gampang darani iki. Jadi kita darani penguasa dunia itu 1, 2 gampang dimandarani 3. Balik meneh darani Allah wahid, itu lebih gampang dimandarani Allah pirang. Jadi logika silik luwih angel dibanding logika tauhid. Bolak-balik adinu Islam. Paham ya? Adinu nopo? Tapi teori pulau gak mau populer. Malah lagi di populer wong-wong keluar gampang. Kudu ngene-ngene. Mbon teori ku salah, mulai saiki jelas teori ku salah. Kudu warga kok. Kok kuntine wis dijujur.
Kan paling mlebu neraka suwi kan tak kunci buat tekel kan gampang, paling banter ketakar golek pintu ora kok. Ketakar dalane ora ono. Akhire ketemu neraka se. Lah itu kan gak masalah, yang penting kunci wis apa? Lan neraka saiki kuncine wong tekel, mbok tak boleh dua ora ora tak. Nak kula rung duwe kunci neraka iku. Nak sampean kita kok yakin gun neraka pegang kunci. Berarti pegang to? Ada wong sing seneng be Rasulullah itu apa? Jadi sampean ngaji hadis kados kula ketika Nabi ngendikan misalul jannah la ilaha illallah, betapa Nabi itu murah dan berhasil. Kunci itu barang paling penting dibuka gudang. Lu kok duduk. Misalnya kowe kenal bos. Ukur api bos orang nak kowe diserai kunci gudang. Itu enggak mangan-mangan itu apa iki lho kunci. Itu kan luar biasa. Lah suwarga mek Nabi mun ngoten niku iki lho mistahun. Anu macam hati terkait aku. Jadi orang duwe, di rumah kabeh orang duwe. Anaknya ngopo. Kangen seneng duwe, jadi itu hilang. Sing ra seneng duwe iki utang yo nari lawe. Dua orang ini kasus semua, sing juga seneng duwe, sing marah. Nggih, ada dengar tak kula, maksudnya utang ra mati duwe iki lho ya utang tapi ra seneng. Pokoknya utang itu ditambah ngeluari aset nih, kalau nanti Nabi wong luwih juga. Tapi maksimal sepertiga sama aset. Misalnya dia pulau tak juta, dia utang bulan orang di sekolah saja. Nah, aset pulau 1 miliar, dia utangnya orang saja. Jadi bisa mikir. Jadi misalnya di sentak, anggota kolektor, cek sama sejuta orang. Aset orang saja, utangnya 1 miliar aja. Kemudian BPKB ini utangan kita. Nah, kadang malah BPKB ini 3 jam, itu orang mobil. Malah parah menang. Adi ini berapa? Lah wong bulet itu repot. Wong bulet menapa? Kalau tertakan. Sami itu Muhammad bin Husain radhiyallahu sami itu Abu Bakar ar-radhiyallahu sami itu Abu Muhammad al-Bayyaqul sami itu Muhammad bin Husain yaqul sami itu Abu Nasr al-Asbari yaqul sami itu Abu Sami Husain yaqul lirajulin daran faqala. Niki yang perlu kalau terang masalah aliran kejawen yang manunggal yang kalau besi ke macam-macam. Niki teks api tentang Imam Abdul Qasim Al-Jilani. Beliau pernah ditanya begini. Ahlul ma'rifati billah yasiluna ila tarkil harakat min babil birri wa taqarrub ila Allah ta'ala. Digampangannya Mbah Junet, sekarang tuh banyak orang mengklaim sudah usul, tapi akhirnya terpura sholat, orang taqarrub ila Allah. Kamane ora sholat, ora poso, tapi muni atine bareng pengeran. Alasan yang pun apa bu? Usul. Ya alasannya menapa? Usul. Kalau ada aliran begitu, pakola angko dawuh soal Junaid Imam Junaid. Inna hadza satemene iki ku kaum niku kaum. Takallamu kang ngomong sapa kaum, inna hadza satemene iki kaum niku pengucape kaum. Takallamu kang ngomong sapa kaum bi iskotil amali lan gugono penting ngamal. Wong kok ora salat, ora zakat, ora poso, dari alasane atine wedok ngene. Wa utawi omongan ngene iki inti mugo ingsun azimatun bisa gedhe. Waladi te wong yatriku kang nyolong sapa man, wasi lan dina sapa man, asanu we bagus alan apane keadaan. Minal lagi dinin bang wong yakulu kang ucap sapa man hadza iki. Jadi kok nek trek ngamuk ya ngene. Ane lumayan kula capian ngamuk dengan ini. Bentra sampean Abdul Qasim ora tukang wiridan tok, nek ngendikan syariat di ekstrim. Wong kok nganti ra salat, ora poso, alatane wis usul. Iku apik wong dina, apik wong maling. Pak, tapi wong dina apa wong malik walladzi yasrif wa yasli ahsanu halan min alladzi yaqulu rabba lengen-lengen. Jadi statemen Abdul Qasim di statemen syariat. Lah saiki wong-wong toreko nisbatno beliau ini urusan apa? Toreko. Itu tak terang. Kalau usulnya itu enggak se-ekstrim itu Abdul Qasim ya wong alim wong. Final arifina tak menung sing marikat tenan billahi ta'ala wa ta'ala aku. Iku padha ngalap sapa al arifun al amala ing amal anillahi ta'ala. Karena wong-wong sing salat sing zakat ku yo yakin nek amale kersane Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi lan maring Allah rajau padha bali sapa wong akeh yitiha ing dalam amal. Jadi misalnya kula salat, yakin kula saged salat ku kersane Allah. Mengke kula nak sowan Allah, nggih beto salatku kula. Nah, tapi nek kowe ora salat mergo yakin ning usul ning Allah. Lah perintah Allah ngongkon salat kudu kok ndi? Utek kok eleke ngono. Jadi kabeh kok utek kok eleke ngono. Iku luwih apik. Dosane iku luwih gedhe dibanding dosane wong maling ben apa sih? Terus dawuh Abdul Qasim Al-Junaidi walau bab itu umpama urip sapa ingsun alfatanaten ing 1000 taun.
lam angkus mongko ora bakal ngurangi ingsun min akmal diri sanging pira-pira ngamal kaapian garotan ing sawiji sawi utawa sawiji atom illa yuhalak kalis den halang-halangi sapa bi ingsun gunaha ana ing kandhane amal. Umpama aku urip 1000 tahun tetep ngamal, gak ana ngamalku sing tak kurangi blas. Aja kok mentang-mentang wis usul malah ngamali dikurangi. Wakalan dawa sapa Junaid Abdul Qasim Al-Junaid in amkanaka. Lamun dadi mungkin kaing sira kok alat aku nek ora ana sira kok alatan iki dadi alat bina antarané sira lan antarané pangeran sira. Ila kodapan kecuali misalnya dadi kira dia apa al-mongkong lakoni iki. Wakalan dawa sapa Junaid Imam Junaid kowe walhasil ngaten. Wong nek niat seneng Allah bu dadi apa ya siap asal wis kertane Allah. Misale ngaten. Ning masjid sing keren imam. Sing keren napa imam. Tapi nak fungsi tukang adzan ya adzan itu paling keren. Bila adzan rapai, imam rapai itu kan ngepel, ya ngepel itu paling keren. Yang penting awakmu jadi alat beragama. Nak wong alim cara kula, jeneng. Cara kula nak wong terkenal ngalim apike iku makmum. Pendidik masyarakat tawadhu. Piye wae alumni pondok sing sombong pirang-pirang, ngrokok ngalim terus koyo perhak dadi napa? Kok sering ditakok imam-imam dan kira. Cirine apa ora tau imam? Baik, untuk ganjaran double sama makmum bertawadhu. Tapi hadis-hadis ganjaran imam gede, yo ganjaran imam gede, ganjaran tawadhu juga gede. Sebenarnya saya itu karena resah. Rata-rata orang itu kalau merosot ngalim, merosot waris, merosot undang-undang, mesti dikuasai uang gak terima. Padahal masjid-masjid negara dulu, wakafane bius-bius dulu, mungkin nggak begini bius dulu. Tapi ya ganti, ya ganti kalau kena imami tahun bisa. Tahun bisa, tapi ramah sini. Tahun bisa mau nak tepat, tapi nanti. Tapi memang begitu. Kalau Anda sudah jadi alat perdamaian, alat itu, ya silakan. Nah, itu juga Abu Hurairah itu sahabatnya Nabi. Ketika tadi beliau makmum sama Umar bin Abdul Aziz. Saya punya sekian contoh sahabat-sahabat top yang ketika menangi tabiin. Tabiin itu tidak menangi Nabi, tapi beliau makmum. Kenapa? Tabiin. Alasannya izalatan bil haad wa izalatan riyah. Dan aku kok senang ini. Uzaifah Al-Yamani pernah imam. Ketika dia imam punya perasaan, wong sakmene iki kok anut kabeh, anut aku kabeh. Setelah dia salam pidato, saat tadi pas sholat berpikir bahwa anda itu mengikuti saya. Sekarang juga saya tidak akan mau jadi imam. Kalau kamu di antara kamu tidak ada yang jadi imam, ayo sholat di kabeh. Akhirnya dari imam pulau itu urus. Padahal Uzaifah itu sahabat itu siri Rasulullah. Orang sing ora dari itu. Tahu loh, nanti rasa alim, sing jadi dosa. Tapi nanti alim ya biasa. Tapi yang mami bermakmum, pengen jalan, kecangkruk. Enak didorong dosa. Kali ini aku wajo, ya oleh boleh kami boleh. Asal gelem, asal apa? Paham bisa dieling-eling. Adi ini apa? Tidak, saya punya cerita unik tentang ini. Asal usul perdebatan saya dengan dia itu teman saya, jadi tidak. Kan saya kemarin kan haji. Katanya orang banyak haji saya itu haji bulat. Kan dikira kalau haji bulat itu berarti uangnya banyak, mati. Sama. Haji itu murah. Tapi itu ada undangan di orang saya. Haji itu murah. Haji itu 5.000, ya 3.000 lah. Antaranya 3.000, 5.000. Kok sakit, tak terang. Nak kue nabung sedino 3.000, saya ulang berarti. Betul itu ngomong. 90. Hah? 90 ribu kan? Buatan ini niati takor film saya tidak main-main karena akal tidak ini, tak niati takor dulu. Ciri utama orang alim itu satu, kul falillah dan hujjatul baligh. Dia mewakili hujjatnya Tuhan. Makanya saya beliau dalam manaqib begitu bangga beliau bilang anak hujjatullah, anak apa? Hujjatullah. Saya ini hujjatnya Tuhan. Wes saiki 3.000. 3.000 ping sak wulan pinten? 90. Berarti nak setahun pinten? Jadi 10 bulan ya. Nak 10 bulan pinten? 900 ya. 900 nak wong umure 50 tahun. Anggap aja 50 juta kan. Nak umure 50 tahun kan 50 juta. Lah anak 3 tahun 3 juta. Padahal tadi bulan itu namun 30. Kasih plus paling 1 juta. Karena 1 juta tidak mengalihkan. Saya kira 3.000, kaji berarti 6.000 kan? Lalu itu banyak otak pas yang biasa ngopi rokok nangis.
Berarti kula yang nate wajib Gus, kula nu sedina ngopi rokok 6.000. Nah, ini pentingnya orang alim. Akhirnya tak mati-mati. Saya ini bukan karena kok cerdas boten. Saya itu orang alim. Saya itu tersiksa. Kalau logika perdune pangeran sampean salah paham. Tambah tahu sambil gede. Artinya gini, logika hujatullah. Allah itu tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang berat bagi hambanya. Itu pasti. Ketika kaji ku 40 juta, waduh kok berat 40 juta. Sholat mau orang bayar. Tapi dengan logika kaji itu murah. Karena kisaran hanya 4.000. Tapi uang itu kena setan. Ketika disebut kaji 40 juta, waduh larang. Padahal kira-kira rata-rata uang kaji kan umur 50 juta kan mati waduh kajinya. Enggak, bukan berarti terus saya mewajibkan kaji bagi yang enggak mampu, enggak, tetap enggak wajib. Tapi kamu punya logika ini sehingga teori agama tidak memaksa yang berat itu masih jalan. Paham ya? Paham ya? Tetap bukan wajib. Musuh salah cara kaji lo ya oleh, enggak wajib. Omeng katur bisa sembarangan deh ini. Buat penting-penting kita itu tetap jadi hujat tua. Allah enggak mungkin wajib no barang sehingga masuk akal. Sing berhak. Ternyata kalau kaji 40 juta itu kisarannya satu hari hanya 3.000. Iku enak umure wong iki tidak. Tidak juta. Wis tak ukurane kan. Wis enggak lah diumumno tetangga-tangga tadi karo macam-macam. Jadi itu pentingnya ulama. Ulama itu ora iso nglakoni lah jadi hujjah tuwa. Berarti ora ono kan teori perintah agama berbeda. Lho cara aku diutus pengiran. Hah? Gue mau nunggu di nunggu ngayu di Jakarta. Malah berat kan, kudu tiket ngerayu bayar. Perintah pengiran enteng. Hak nak ono wong ayu yo delok, mari repot, merem mulai selesai kan. Gampang di. Gampang merem mulai selesai kan. Lha itu ulama itu yang tahu hujjah tuwa. Mulane Abdul Qadir buang enggak anak hujjah tuwa. Senajan kita sebagai manusia ya duwe salah. Wong ayu duwe jawab terus duwe tenang. Tapi kita jadi hujjah tuwa. Lalu kalau berkaji, dia buatan kalau kehilangan duit kata di biasa mau. Tapi kalau tak dia makan juga, patang ewu. Itu aku patang ewu pengen, saya ketahui. Saya ini dari guyonan, tak bisa guyonan dulu. Masuk dari warung-warung, kasih jago kasih patang ewu. Akhirnya terlatih. Tidak, saya hanya punya kepentingan supaya kewajiban agama itu tidak membeban. Dan pada koridor yang masih masuk. Orang waktu sekolah masjid orang mampu terbuatan, pulau wong perkir ngerti lah. Tapi ojo kok terus orang paham logika itu. Lalu terhujai pengiran dia. Ini juga wani mengalir dari hujai dua kualat punya ya. Nah, aku apa kan ketemu pulau. Tapi pengiran juga terima. Aku aja eling bapak ini wonten yang penting. Wong kualat ini bapak. Nah, aku terima kok teman sekali. Aku juga bersalin lah pengirani terima. Terus saya tak ngerti. Well, mungkin aku malah aku, tapi aku bisa terus makan kuat. Karena terima pengiran. Karena kamu mewakili Tuhan itu, saya tahu Tuhan itu tidak pernah mewajibkan sesuatu yang berat yang nggak masuk akal. Sehingga dari teori itu saya berpikir, nah, soal ngaji 40 juta kan gue melarat tuh dia. Oh ternyata melarat ya ngopi, ya rokok, ya pulsa, ya uang cangkruk, uang nyayam, uang apa ya? Melarat kira-kira apa? Kita lihat. Pulsa tetap kan? Ngopi tetap, rokok tetap, yang marah belum itu, lipstick tetap, engket tetap, biaya ngerumpi PKK. Lah itu mau ditabung cukup gak gue kasih? Turah kan? Proses. Ben sampean sing marah-marah istighfar, rumah kamu bakal keluar kaji terus gak juto kantongmu. Ada cilik ora eling-eling. Mulane bener pangeran ngenyak wong melarat iya kunubonian al faqiran fawwahu aula bihima fala tatabul hawa anta. Ojo geman bilo melarat teman-teman kadang insyaallah mun namuni melarat kelar kaji mesti ora kok etapak ngopi rong cingkir. Iku sing ngopi ora kok ana wong gak jelas barang, uang jalan-jalan. Kangen konco, bedil manu, boleh foto. Marah berselera, apa?
Oh, dari so, men takoki pangeran, Cung, misale DM dikumpul untuk piro, Cung? Wis jawab ndi? Kasih iso kan. Lha iku pentingnya wong alim. Lalu malah diberantah gak dari. Sama oleh ra seneng kula sebagai pribadi oleh, malah beneran. Tapi juga gemar gak seneng wong alim atas nama dia puja dua, karena puja dua itu ya wong alim itu. Yang disebut siapa kau nama anak puja dua. Mulanya Quran disebut dari dua ayat itu bayinatun fi suduril ladzina utul bener perintah Allah itu sing rong ngomong ngalim. Wong alim sing rong. Ya dino sebelum dua angel di bangun. Ada bayar. Merem ka piton bayar. Misalnya bunyi-bunyi jam 3, kan ape maling udah ada mikir carane nyolong sepeda motor piye. Lah nek tahajud kayak wudu madhep ngulon mbek angot selesai. Intinya taat itu selalu lebih mudah. Misalnya ibadah kemudian nak ngaji rukun bojo gampang telon ya napa ibadah. Wong telon ya napa ibadah. Kabeh semua ulama telon ya. Lho delalah nak bojo ra gelem dia tersinggung ya mengker tak penak. Mergo ora wong tersinggung kok iki tak. Lah tersinggung sama kelainan yo. Jadi intinya tetap penak, ora iso pas diskusi. Wong tak jek ora gelem tuh. Dadi wong semengi tersisa gak iso gawane wong tersinggung mengker. Dulu intinya agama ketemu dan jadi tersinggung tetap jawab ada kelainan gitu. Berarti apa? Lucu diobat, mau itu apa? Diobat. Mana bujuk kulo nganti saat ini bingung. Kepengen orang ngamuk itu. Sekarang ini kulo nggak nanti ini ya. Kalau bujuk kulo ngamuk itu tamu nih kok. Pasti ini sadar. Jangan sekali-kali ngelawan ngamuk. Aku dikabari pangeran. Nama saya mau itu aja ngamuk. Jadi itu sesuai ilmu saya. Gak ada yang jadi ya tak untuk tontonan atau sekian ilmu pengiran. Aku ngerti dari pengiran, nah mau itu kamu. Jadi ini sesuai ilmu saya kan. Tetap pemula terima. Kayak aku ngaji kayak nonton. Wong seneng aku, mau ya gini. Kalau seneng kon bayar, kalau konser ya lagi. Jadi itu ya. Biasanya kabarin nabi ini. Seneng aku mau maksimalnya ya. Tahu, konser gua ada untuk ngaji rambiar goblok. Atau mau banding apa? Cuma pangeran terus minta kue, teman ngomong-ngomong soal. Udah sampai pangeran, itu udah sampai berapa? Kamu pangeran. Tapi yang jelas, nah jadi kiai itu siap bahwa semua ini sesuai rencana tuh. Karena dia kan tenang. Kan kalau jadi kiai rata luar hati tenang. Aku kadung akeh, tenang wae. Ya nek kadung akeh, tenang. Cuma kalau ora terima, ora ono wong darani kaji itu berat. Bukan apa-apa karena nanti teori bahwa agama tidak memberatkan umatnya itu batal. Padahal kita inginnya teori agama jalan terus. Kadang harus dijelaskan pakai logika. Jadi mau nak 3.000 mau sudah. Plus nih. Ada nak kepen plus. Sedina 10.000. Ada dina 10.000 sebulan ini. 300. Tahun berarti ini. 3 juta. 3 juta berarti 10 tahun pas sudah umur 10 tahun di situ. 30 juta. Pas umur 60. 60. Umur 20. 90 kan. Umur 40. 120 juta. Wah, itu kasih rata antri berangkat. Lah rata-rata wong larat dina ndak sebelah orang. Sing kurang nggo cukup beras, sing nggo ngopi, nggo nongseng macam-macam. Betul sing piro? Lebih kan? Nah, berarti kita kabeh. Kulo mau kepentingan tunggal, kulo tak karo ilang. Wah nak kabeh sing diperintahno Allah mesti masuk. Dan itu diguyon nang kene. Nek mau piye? Wong kasih ngopi cah. Cara kewatan ewu. Oh tak nemu. Diware ewu. Tapi kalau seneng artinya kalau itu jadi isu kan orang biar tersadar bahwa teori mereka sementara ini salah. Maka itu itu ganti ulama itu membuat. Lalu diri utama mengapai dengan Quran bahwa illal ladzina tabu wa aslahu mau memberi penjelasan. Jadi kadang dia itu malah seneng mentambah auto metu bangga.
meneng ora ngomong nopo. Nah, ulama ora oleh. Lah ulama yang meneng terus ngomong ora jelas-jelas. Ngomong ora dadi kado apa? Ya omong beda ngaji ae. Paham ya? Ini namanya yakin Alhamdulillah il-hujjatu hujjah Allah ning bumi dititikno ulama. Disebut nama balwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul. Quran jadi ayat Allah ning dadane wong sing duwe napa? Wa qala al-junan at-tariqu te dalan kuliah sabane tariqu masjidun den untuk ala salki ing atas makhluk ya Allah. Ilaman kecuali ngatasi wong kita kang marut sopaman akar Rasul ing jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami itu Muhammad bin Husain Rasul Yakub, kami itu Mansur bin Abdillah Yakub, kami sahabat Umar Al-Masih Yakub, kami itu Junaid Yakub. Lau abala lamun madhep sapa dikun wong sing jujur tenan, bener tenan ala kowe ing atase Allah. Alfa tanaten ing 1000 tahun, tak miliar tahun. Atau juta tahun. Cuma arodo mengono mengo sapa man anisane Allah lah tetan ing kedepan lipan. Karena mengkono puma perkara kata kang apa malu ing maniku aksara luwe akeh, mimma sing perkara nalalu kang merkore sapa man duwe mak. Jadi kowe sungkem ning Allah 1000 tahun, bariku melengak mok tak kedepan, iku sing ilang luwe akeh timbang sing kowe dapatkan. Artinya betapa elek mengo sangka Allah. Wong Allah zat paling penting kok mbok eloni senajan to salah. Kok iku betapa elek. Cuma kok Imam Syafi'i itu ya sebenarnya wis ra kuat. Nah gue ra mau mengo ketika turu pangeran itu ketika. Wah gue ora itu ngene kok Imam. Cara Imam Syafi'i dhisik sugeng tak Imam kok misale kula napa baca Arab jenenge itu. Ora napa? Kalau sampai makom ya apa saja, abid ahli ibadah, sholat mendapat cinta, ahli sedekah, yuk sampai ada di sini, ahli sabar, amanah di sambat sabar, ahli ngaji, pas ngaji dengan ini nikah ya. Kalau sampai itu lumayan pulau, karena 6 bulan dia juga ya bro, satu saja jelas. Orang bakat Quran pulau yang ahli Quran, bakat hadis atau kadar pulau kadar ribuan hadis, jadi jelas, kalau satu saja nabo. Tapi pangeran dia jelas juga kersane pangeran. Jadi gini dia jelas. Nah, gue pengen mau tebak gitu. Gue keluar jelas kersane. Jadi itu jelas. Jadi kita pun apa? Betul puji mawon masya Allah karena bahwa malam ya tak. Nanti keluar samdani tak anggap lah wala kepada Allah. Sampai masya Allah karena bahwa malam ya tak. Wa qala al-sine. Ini Dewi Maksudnya. Betapa beliau itu wong alim Allah. Bukan seperti yang diduga yang tertentu sing sawangannya mengurusi toriko bukan. Beliau ya toriko ya wong alim. Lah wong alim dia mesti toriko. Cuma ngaku carane sih. Tapi balelo. Man tekapane wong lam yakfat itu rapal sopaman Al-Qur'an itu. Walam yaktub lan orang nulis sopaman al-hadis dan hadis. Lalu saja itu orang jenis soko iman di hadal amri yang dalam istilah perkara. Uang sing rapal Quran yo rapal ngerti, ora tak gawe statement utawa gawe digawe panutan ning urusan ilmu tasawuf. Kalau cuma danong saya kita mau ngake. Tapi ini kita panjenengan pokoke nak wong rapal Quran ahli hadis ora kena sinut dalam babagan fatwa ilmu napa? Menunjukkan orang Imam Syafi'i itu bukan sekedar ahli tauhid, kondisi yang alim. Sehingga beliau mensyaratkan untuk orang bisa diikuti juga Al-Quran menghafal nomor berbagai anak ilmu anak kerongsan ilmu kita ada yang ilah ilmu. Iku mukoyat itu dicancang, tidak aturan. Bila kita di kelawan podo ke Quran bersenati dan senati kajian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pulau kenapa ngontot nyata-nyata ini mesti keluar dawe nabi. Nah, gawe nabi itu apa ora bakal masih nyobaran sing ber. Ternyata ketika orang awam delok duit 40 juta haji nyongkone ber. Itu tugasnya ulama menjelaskan ternyata itu masih rasio. Karena kenanya hanya 4.000, 4.000, 3.000. 4.000 mertuk ya, mulai bisa. Waduh. Kami itu Muhammad bin Husain Yakub, kami itu Abu Nasr al-Asbihani Yakub, kami itu Abu Ali Ar-Ghazali Yakub, Ani Junaid madhabuna hadza. Utai madhab kita hadza ikilah madhab urusan tahu mukoyadun itu dicatat
diatur diusulil kita di kelawan asal usulnya Quran wa sunnati lan hadis. Saiki umur sing rata-rata geger ulama. Ulama dituduh dari untuk ulet umur apa? Nah, kene iki geger. Rata-rata ulama seneng toreko, ora seneng apa? Ini wanita kita ini lho. Ya kene iku bener kamu. Kalau tempat negara kita akan musik dengan di pulau kita. Bapak pulau dia akrab dengan habis itu di salah yang menghormati dia akrab sangat kalian. Kalau kemarin ya ada acara minat tasawuf di Pulau Suci di antara narasumber di tiang-tiang musik di biasa gitu ketemu di hujan. Ya tapi mergi pulau jadi kata-kata mungkin ngalami kan jenengan nanti sampai gitu. Mesti disungkan, jenengan disungkan, nak gawawan jadi korban. Alam gak populer kan. Resiko gak populer kan ya repot. Kalau nanti tengah acara ini sekarang dianggap mursyid. Karena orang-orang mursyid yang betul-betul mursyid itu pasti tahu kalau aturannya tetap mubayyadun diusulin kita binabawat sunnah. Eleng-eleng itu. Itu raiso, mursyid bertemu alim ora bakal. Mursyid tenang pasti seneng wong alim. Mergo ilmu ini napa mubayyadun diusulin kita binabawat sunnah. Eleng-eleng gak iso. Berhadapan-hadapan Bapak al-Junaid ilmu hadza musyayyadun bi hadisi Rasulullah. Ilmu yang kita ada ilmu musyayyadun dicangkang, diatur, dibina atau dipandu di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.